firman Tuhan hari ini adalah Ibu Victoria, dan nanti Tius juga akan memberikan kesaksiannya. Saudaraku, pertama sekali saya mau mengatakan Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik, selamanya baik. Haleluya. Dan hari ini pun saya sampaikan kesaksian ini karena Tuhan Yesus sudah seperti tema KKR kita ini, yaitu memerdekakan. Tuhan Yesus begitu baik, sudah memerdekakan saya dari, saya katakanlah, dari kematian. Yang pertama sekali dari kematian rohani, kematian menuju neraka yang kekal. Sebenarnya saya tidak tahu saya itu berjalan menuju neraka yang kekal atau saya mati secara rohani. Saya tidak tahu. Saya pikir saya orang baik-baik karena saya disuruh supaya hidup baik, belajar baik, sekolah baik, bekerja baik, dan berbuat baik sama orang. Saya pikir cukup, saya aman-aman aja. Saya tidak tahu sampai umur saya tamat dokter dan mengambil spesialis dokter anak dan mengambil lagi spesialis dari spesialis yang lagi. Sampai saat itu saya tidak tahu. Saya pikir saya ini ya aman lah. Kalau dibandingkan dengan orang lain, saya itu lebih baik. Saya rasa, rupanya saudaraku, saya ini sedang menuju ke neraka, mati secara rohani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyelamatkan saya, membebaskan saya. Tuhan Yesus baik, saya diselamatkan daripada kematian. Bagaimana caranya saya selamat? Itulah yang pertama, yang paling penting dalam hidup saya, yaitu saya diundang oleh kawan saya, seperti saudara yang hari ini diundang. Saya diundang dalam satu kebaktian, waktu itu Paskah. Jadi di situ saya mendengar firman Tuhan, baik dari nyanyian, kor, juga dari khotbah, juga dari teman saya membawa saya, bahwasanya Yesus itu sudah mati bagi saya. Saya selama ini tahu Yesus itu dari cerita Alkitab ini, saudaraku. Kalau kita sekolah ada ujian agama, ujiannya juga bagus, semua cerita mengenai Alkitab ini. Saya tahu, saya jawab dengan baik, tapi seperti cerita, bukan satu yang hidup kepada saya, sesuatu yang saya alami sendiri, tidak. Dan pada hari itu disampaikan kepada saya mengerti. Kira-kira dia mengatakan kepada saya, kalau dulu orang Israel itu dibebaskan dari kematian pada waktu di Mesir, pada waktu Paskah pertama, siapa yang punya darah domba di pintunya tidak mati anak sulungnya. Tetapi yang tidak punya darah domba mati, mulai dari Firaun sampai kepada binatang. Sekarang ini Yesus itulah seperti domba Paskah. Dia sudah mati seperti domba, tidak ada dosanya, tetapi sudah dibunuh, sudah disalibkan, sudah darahnya itu menyucikan dosa-dosa saya. Oh, saya saudaraku pada saat itu terbuka hati saya kepada firman Tuhan ini. Sebabnya hari ini nanti saudara dengar semua firman Tuhan, supaya kita boleh mengerti jalan Tuhan. Saya tidak tahu saudaraku, udah dokter, udah spesialis, nggak tahu jalan Tuhan. Jadi saudaraku, walaupun kita pintar di dunia ini, kalau kita nggak tahu jalan Tuhan, bisa mati kita ke neraka. Saya bersyukur saudaraku, pada hari itu oleh karena kawan saya bahwa saya itu begitu baik hati, dia melihat saya sedih. Walaupun saya saudaraku, ya kalau ditanya sebagai orang dunia, tidak ada, sebenarnya saya baiklah kadang saya, ya. Tetapi tidak, saya sedih, lalu dia bawa saya. Dia bilang, kakak, ayolah ke gerejaku, di sana orang semua sukacita. Saya pikir bagaimana sukacita? Ini kawan saya ini kerja di departemen pajak, ya, di kantor pajak. Bagaimana orang kerja di pajak itu bisa sukacita? Saya pikir, kan dia banyak hal-hal yang sepertinya tidak baik. Jadi dibanding dengan dokter kerjanya baik. Kok saya nggak sukacita? Dia bisa sukacita. Tanda tanya besar kepada saya. Lalu saya ikut dia dan jadilah seperti itu. Dan pada hari itu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya percaya sebelum Yesus selamatkan saya, ampuni saya Tuhan. Haleluya. Saya betul-betul saudaraku mendapat pengampunan dosa dan saya diselamatkan
keselamatan dari kematian kekal. Dan firman Tuhan berkata, begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal Tuhan Yesus, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa di neraka, tapi mendapat hidup yang kekal. Jadi saya dapatkan hidup kekal itu, sejak itu hidup saya berubah. Saya pindah daripada mati menuju neraka kepada hidup kekal menuju ke surga bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Saya tahu betul Tuhan Yesus itu hidup. Kalau selama ini saya tahu cerita Yesus mati, bangkit hari ketiga, naik ke surga, kemudian hari Pentakosta. Saya tidak mengerti, saudaraku. Saya tahu itu sejarah, memang Yesus ada. Tetapi pada hari itu saya tahu Yesus hidup. Dari mana saya tahu? Saya berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Haleluya. Dan Tuhan yang menyebabkan saya melepaskan Tuhan dari kematian kedua. Kematian kedua, saudaraku, puji Tuhan, saya sudah lahir baru. Kematian kedua yaitu selama ini walaupun saya dokter, walaupun saya bapak saya, saudaraku, menyekolahkan saya nggak disekolahkan pemerintah, walaupun sebenarnya saya bisa minta surat SPJ, saudaraku, surat perintah jalan, tapi bapak saya itu dia seorang veteran, dia bilang berkorban untuk negeri ini, saya bayar kamu pergi ke Jakarta. Jadi saya, saudaraku, pergi ke sana, jadi cukup apapun. Tapi saya, saudaraku, punya satu hati yang selalu khawatir, bimbang, takut masa depan. Saya melihat di dunia ini tidak ada jaminan. Harta tidak ada jaminan, kedudukan tidak ada jaminan, pengetahuan tidak ada jaminan. Dan kurun waktu saya belajar itu, saya melihat, saudaraku, orang baik dan orang jahat kadang-kadang nasib, bukan kadang-kadang, kebanyakan pun nasib orang baik lebih jelek dari nasib orang jahat. Tidak ada jaminan. Lalu saya pikir bagaimana ini hidup begini. Tapi sesudah saya terima Yesus, saya percaya firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berkata, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertaimu selama-lamanya. Dari 13:5. Dan dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhanlah penolongku, tidak ada apapun tidak bisa dibuat terhadap kita. Karena Tuhan membentengi kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan memberikan, saudaraku, kepada kita hidup yang berkelimpahan, masa depan penuh pengharapan. Yeremia 9, saudaraku, ekspres berkata, bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan, rancangan damai sejahtera bagi kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah berikan itu. Firman Tuhan mengatakannya, dan masa depan kita itu penuh pengharapan. Saya tidak lagi mati pengharapan, saya mempunyai hidup penuh pengharapan. Saya tahu orang-orang mengatakan hidup saya berubah. Tadinya sebelum saya terima Yesus, sebelum saya hidup baru dalam Yesus, orang berkata saya orang pemurung. Bahkan ditanya kepada saya, kalau panggil nama saya adalah Mama Rah, kenapa kau pemurung saja? Saya marah, saudaraku. Saya bilang, kau bilang kenapa murung? Hidup ini penuh dengan kesedihan. Apanya yang enak hidup ini? Marah pula saya, saudara. Sampai dia takut. Tapi sesudah saya terima Yesus, sesudah saya mengerti dalam Tuhan bahwa Yesus itu baik, saudaraku, saya punya pengharapan. Saya berubah menjadi orang selalu sukacita. Haleluya. Bukan tidak ada persoalan. Mengikut Yesus pun ada persoalan. Tidak mengikut Yesus ada persoalan. Tapi ada bedanya. Sudah mengikut Yesus ada pengharapan. Dan pengharapan teguh, karena firman Tuhan ini tidak berubah. Tuhan yang berjanji itu setia. Dia tidak pernah bohong. Kalau manusia bisa berbohong, kalaupun dia tidak bohong, kadang-kadang dia tidak mampu. Dia mau menolong, tidak mampu menolong. Tetapi Tuhan kita, dia mau menolong, dia baik, tapi dia juga mampu menolong. Segala kuasa ada pada. Haleluya. Kalau saya cerita terus, saudaraku, kebaikan Tuhan tidak siap-siap, saudaraku, sampai Tuhan datang. Tapi hari ini saya mau ceritakan satu lagi, kematian yang ketiga yang saya dibebaskan Tuhan. Tadi mati dari hukuman neraka, dua mati dari pengharapan khawatir, ya masa depan tidak tentu, saudaraku, ya ada peluang. Kalau dokter berkata kanker, tidak ada masa harapan. Tapi sekarang dalam Tuhan ada pengharapan. Ya, ada pun, saudaraku, ilmu tamat, saya lihat tamat, saudaraku,
Tuhan buka jalan supaya kita. Haleluya. Lalu mati berani. Dan kurun waktu saya selamat itu sekitar umur 27 tahun, saudaraku. Lalu kemudian sekarang saudara terkam umur saya sudah tua sekali, saudaraku, sudah uzur. Ya. Umur saya sudah 77 tahun. Dari sekitar 50 tahun saya sudah menentukan. Ada banyak hal terjadi selama 50 tahun itu. Salah satu ialah saya terancam mati secara badani. Sakit begitu rupa sehingga bisa mati. Tetapi Tuhan juga melepaskan saya dari hal itu. Sampai selesai kerja saya di dunia ini, baru saya pulang ke surga bersama Yesus selama-lamanya. Saudaraku, berapa kali saya sakit yang bahaya, saya sakit jantung, saudaraku. Saya sudah sering bersaksi soal ini, tapi saya dilepaskan Tuhan. Saya jantung kira-kira umur 30, sekarang umur 70, sudah 47 tahun itu jantung jalan terus. Salah satu, saya pernah ada tumor di paru-paru, jelas dari ronsen foto, saudaraku. Dan dokter-dokter di rumah sakit Fatmawati juga berkata demikian, tapi sembuh oleh karena Yesus. Saya pernah sakit, saudaraku, tangan saya ini sudah tidak bisa diangkat, sakit sekali. Waktu saya tanya dokter, saudaraku, karena teman-teman dokter ya, ada guru saya dokter, semua dokter, dia bilang kau sudah tua, kayak mobil rongsokan, saudaraku, ya udah rongsokan, diapain pun sudah rusak. Jadi bilang, saudara, kau terima saja nasibmu. Dengan tangan yang kalau orang semua memuji Tuhan, Tuhan itu Yesus baik, nggak bisa gini-gini saja. Kalau khotbah saudaraku, haleluya pun nggak bisa begini. Wow, saya pikir ini hidup yang sangat menderita. Tidak bisa. Yesus itu Tuhan yang menyembuhkan. Yehova Rafa. Saya berdoa saudaraku, sekarang haleluya, saya sudah bisa lagi mengangkat saya. Amin. Saya pernah saudaraku jatuh tidak bisa, goyang semuanya, vertigo saudaraku, jangankan duduk. Mengangkat kepala pun goyang semuanya, saudaraku, kemana-mana pakai kursi roda. Dan hari ini saya kembali tidak pakai kursi roda. Amin. Saya pernah jatuh juga, saudaraku, bukan jatuh hanya jatuh biasa, jatuh begitu rupa sehingga tidak bisa lagi bahkan berbaring pun sakit, tidak bisa bergerak pun sakit karena jatuh terduduk. Pada umur saya ini itu berbahaya, tetapi saudaraku, beberapa waktu saya pakai kursi roda. Hari ini saya kembali tidak lagi pakai kursi roda. Tuhan itu Tuhan yang menyembuhkan, melepaskan kita dari kematian. Banyak lagi saudaraku, kematian pengharapan, kematian bisnis, kematian banyak bisa mati dalam hidup kita. Tapi Yesus Tuhan yang memberi kehidupan. Aku berjalan kebenaran dan hidup. Saudara terima Yesus, saudara terima jalan ke surga, jumpa dengan Bapa, memiliki kartu warga negara surga, saudaraku. Haleluya. Rumah kita ada di surga. Kita memiliki masa depan penuh pengharapan, tidak pernah mati pengharapan. Kita memiliki hidup, roh, jiwa, tubuh, semuanya dihidupkan Tuhan, saudaraku. Bahkan finansial kita pun dihidupkan Tuhan dengan berkelipat. Saya ajak saudara dengarkan firman Tuhan baik-baik hari ini. Sesudah dari sini, percaya firman Tuhan ini. Janji firman Tuhan di sini, Tuhan tidak pernah gagal. Manusia bisa bohong, Tuhan tidak bisa bohong. Manusia maupun bisa tidak mampu, Tuhan mampu. Segala kuasa dalam tangan Tuhan. Dan malam ini saya ajak kita semua terima Yesus baik-baik, terima Yesus sungguh-sungguh, dan ikut Yesus dengan setia. Maka hidup kita hidup dalam segala roh, jiwa, tubuh, segala aspek kehidupan kita, semua dihidupkan Tuhan, berkemenangan, mempermuliakan Tuhan. Percayakah saudara Tuhan Yesus baik? Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Angkat tangannya. Oh, puji Tuhan. Oke, percayakah saudara Dia mau mengampuni dosa kita? Dia mau memberkati kita? Mau menghidupkan semua hidup kita, rohani kita hidup, materi kita hidup, studi kita hidup, keluarga kita hidup, semuanya mau ditolong Tuhan. Percayakah saudara? Siapa percaya Yesus mau menolong? Angkat tangan. Sekali ini jangan turunkan, ikut-ikut saya berseru kepada Tuhan, karena Tuhan berkata kalau kita berseru, maka Dia akan menjawab dan menyelamatkan kita. Katakan Yesus, saya percaya Engkau juru selamat yang sudah mati, mencurahkan darah-Mu, mengampuni dosaku, menyucikan dosaku dengan darah Yesus. Saya terima Engkau
mendengar doa kita saat ini. Siapa percaya? Oke, turunkan lagi. Siapa saudara percaya? Tuhan Yesus berkata, ya, aku mau menolong engkau. Beri lagi sekali kemuliaan kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati saudara. Dan ini terima mujizat Tuhan. Pulang dari tempat ini seumur hidup saudara. Biarlah Tuhan memeliharakan, memberkati, dan membawa saudara kepada hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian saksian saya.